ada riwayat yang menjelaskan bahwa suatu hari malaikat Israel pencabut nyawa, malaikat maut yang mencabut nyawa manusia pernah mendatangi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata malaikat Israel? Ya Rasulullah, sampaikan umatmu, siapa yang banyak selawatnya kepadamu, maka kelak kalau dia mau mati, kalau dia dalam proses sakaratul maut, saya akan cabut nyawanya dengan penuh kelembutan seperti mencabut nyawa para nabi, para rasul. Penuh dengan kelembutan seperti embun di atas daun talas yang jatuh dengan lembut. Jadi seperti embun yang jatuh dari daun talas, begitu lembutnya. Isenji daun talas Ibu Suryani, kita tahu ji? Pacok, toh? Mirip-mirip daun keladi, betul? Maka siapa yang banyak bersalawat Bapak Ibu sekalian, insya Allah dia akan husnul khotimah, dan dia akan merasakan bagaimana kenikmatan sakaratul maut, tidak dengan sakitnya yang luar biasa. Kenapa? Karena dia diperlihatkan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan takjubnya dia tidak merasakan sakitnya proses sakaratul maut itu. Bapak Ibu sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, makanya salah satu manfaat selawat juga mampu menenteramkan batin kita, menenteramkan hati kita. Napak dingin-dingin ya tinta, bajik ni kasiak, punna sering-sering ki bersalawat. Makanya Ibu, salah satu manfaat salawat adalah mampu melembutkan hati. Makanya punna niya, Ibu, punna niya burak ne tapak kak dora pak laruan, ya sini pakai derok pak laruan, suka marah, bacakan saja salawat di setiap bikinkan minuman kesukaannya. Kalau dia senang minum kopi, bikinkan kopi, bacakan salawat. Kalau dia senang minum teh, bikinkan teh, lalu bacakan salawat. Bagaimana caranya Ustaz? Menurut guru saya, bacakan salawat 7 kali Bu. Ya, apalagi anak-anak tak susah diatur, ya bacakan salawat 7 kali. Ya, aduk itu teh atau kopi dari kanan ke kiri, lalu salawatin Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad 7 kali, seperti orang tawaf dari kanan ke kiri. Kemudian baca ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif 7 kali. Kemudian niatkan, ya Allah, barakahna salawatku mangeri nabimu, siagam barakahna arennu, barakahna sifatmu ya Latif. Lembutkan hatinya suamiku agar tenan apa kedoran, tenan apa larang, tenan akan pidokan. Biasa tuh itu nih berat nih kan pidokan, betul tak Bu? Betul. Iya, mana gangan lah nih balik dia jadi papalak kidoi, yang ngasih tak kali kidoi kah? Ada ke begitu di sini? Ada? Oh, mana orangnya? Hah? Ayam memo sinampin na sa balok-balok. Bapak Ibu sekalian insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini tasya malam keberapa? Malam ketiga. Kapan meninggal ini almarhum? 7. Hah? Hari Rabu? Iya. Berapa usianya? 44 tahun. 44 tahun. Kok tahu? 44 tahun ya? Masya Allah. Ternyata beliau boleh dikatakan masih muda, 44 tahun. Setuju tidak? Masih muda beliau. Tapi yang namanya kematian Bapak Ibu sekalian tidak mengenal usia, karena syarat kematian bukan harus tua dulu. Setuju tidak? Setuju. Seandainya tua menjadi syarat kematian, maka malam ini tidak ada orang tua yang duduk-duduk di tengah kita. Betul tidak? Seandainya tua menjadi syarat kematian, maka malam ini tidak ada orang tua yang putih rambutnya, putih janggonya, duduk-duduk di tengah kita. Nih, kamu makan? Oh, ada dia. Iya, contoh di pengaji nih. Iya. Tapi itulah kematian. Anak muda, wahai remaja, jangan engkau katakan bahwa kematian itu hanya untuk orang tua. Tidak.
sayang, itu yang meninggal usianya 18 tahun, masih muda, masih gadis, belum menikah. Ya. Terus apalagi Ustaz? Syarat kematian bukan harus sakit dulu, karena seandainya sakit menjadi syarat kematian tidak perlu ada rumah sakit. Begitu kita kena sakit langsung mati, betul tidak? Tapi fakta yang terjadi, banyak orang di antara kita yang keluar masuk rumah sakit, berobat, banyak uangnya habis, tapi tidak mati-mati. Ada kodon di tengah-tengah kita tidak sakit ji. Sama-sama jiki sholat duhur tadi berjamaah di Masjid Nurut Taufik. Terus sama-sama sholat asar, sama-sama sholat maghrib, sama-sama sholat isya. Sekalinya besok subuh langsung diumumkan oleh Ustadz Abdurrahman di masjidnya, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah salah seorang keluarga kita, kerabat kita, sakribatan julu agamata, niakmi ammoteran redadilkana kareng Allahu subhanahu wa ta'ala. Ia mi antu niarenga idaen tino. Tidak jadi tino. Alhamdulillah, aku melakap punani arena. Iya, Bapak Ibu sekalian, itu adalah bukti bahwa kematian itu akan datang kepada siapa saja yang telah Allah takdirkan sudah sampai ajalnya. Makanya ketika kematian datang, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Karena kematian tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Maka wahai saudaraku, wahai ibu-ibu sekalian, wahai bapak-bapak sekalian, jangan tunda untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setuju? Iya. Karena punania itu batu malaikat mau katinan tunak kulen ikutanang karena apa batu nanuanle. Ya, tidak bisa Bapak Ibu. Sahabat niat lihat kejadian. Ada cerita Ibu. Ada namanya Hasan. Ini Hasan, sementara dia menyapu di depan rumahnya pagi hari, jam-jam 7, jam-jam 8. Sambil ia menyapu, tiba-tiba didatangi malaikat maut. Malaikat maut ini berwujud manusia. Maka malaikat maut mengucapkan salam kepada si Hasan. Assalamualaikum ya Hasan. Nah balik dijawab nih, dibalik nih salam nah. Waalaikumsalam. Iya Maiki. Terus apa nak bilang malaikat maut? Hasan, siap-siap. Engkau adalah orang pertama yang saya harus jemput hari ini. Langsung Nabi bilang Hasan, masuk loh. Kamu datang, saya tidak kenal, lalu kamu jemput saya. Emangnya lu siapa? Reserse kok kah? Saya bilang Hasan, ketahuilah saya ini adalah malaikat mau pencabut nyawa. Saya bilang balik-balik kok. Tojeng kok deh. Saya bilang tojengnya. Buktikan ngipain apa keahlianmu, apa kekuatanmu yang bisa kau perlihatkan kepada saya bahwa engkau adalah malaikat maut. Maka nampak sului keahlian malaikat maut kan. Nampai mi malaikat ya Hasan tak bangka tak kijam. Dia bilang malaikat tojeng kau bangun nih. Terus bagaimana malaikat? Dia bilang berdasarkan ada bukunya Pak. Ini malaikat ada bukunya. Berdasarkan buku catatan yang ada pada saya ini, namamu adalah urutan pertama yang harus saya jemput hari ini. Terus Nabi bilang Hasan, tidak menakulen itu undanya malaikat. Nabi bilang tidak bisa karena namamu urutan pertama. Wih, kalau tidak bisa pan ditunda, niat permintaanku. Bolehkah saya meminta sebentar saja? Apa itu? Permintaanmu kebetulan masih ada waktu sedikit ini. Nabi bilang malaikat Hasan, kebetulan kodong sayangku yayambekku, andikku, istriku tercinta hari ini berpesan kepada saya, daeng, sayang, abi, ayah, tiaki alampalampaina, nasabaan ne alloa, hari ulang tahun perkawinan kita, pernikahan kita, anar persari. Nabi bilangnya ya, ulang tahun perkawinan kita yang ke-27.
Kalau boleh jangan kemana-mana, karena hari ini dahil saya akan masakkan engkau masakan yang paling enak, yang spesial, yang tidak pernah engkau rasakan selama ini. Selama kita 27 tahun sama-sama, ini masakan tidak pernah saya masak selama ini. Selama ini dahil dua minuku kutua nangko, kupaluang ko, puna alo sang nem palucetla, alo salasa palu kacci. Tenanalak ko su palicetla ya dahil alo sanay kupantama di kulkas ka. Kusambe alo salasa palu kacci. Tenanalak ko su palu kacci alo salasa bantama di kulkas ka. Kubur, kupasulo ki palucetla ya alo narabaya ni Bambagi. Akhirnya apa dah bilang ini Hasan? Itulah yang membuat saya tidak harus pergi pagi ini. Kalau boleh malaikat, ada permintaanku. Apa itu permintaanmu? Izinkan saya menikmati, mencicipi masakan spesial istriku, supaya istriku tercinta tidak bersedih karena saya bisa mencicipi masakan terakhirnya. Akhirnya apa yang terjadi? Masuk nih malaikat Hasan. Begitu mau masuk, melangkah 3 langkah, lantama kiri timunganna, tati dari atina. Nah karena siapa tahu irutongi malaikat kah? Kamu malaikat kah berwujud manusia? Amo tidak nak takna. Nabi bilang malaikat, siapa tahu irutongi? Nabi bilang boleh, siapkan 2 porsi. Tamak nih, siapkan 2 porsi. Begitu sementara dia siapkan 2 porsi, tati yang bisa atina. Habis atina. Baji itu penusari obat tidur untuk malaikat. Apa ya obat tidur? Alhamdulillah dapat obat tidur. Begitu dia dapat, dihaluskan, baru dia campur itu dalam makanan. Setelah itu tersaji dengan rapi. Nah panggil masuk malaikat kah? Malaikat, ayo kita nikmati sama-sama. Begitu dia nikmati sama-sama, singkat cerita habis. Habis yang di depannya Hasan habiskan porsinya, malaikat habiskan porsinya ceritanya. Singkat cerita, tidak lama kemudian ternyata bereaksi obat tidur kah? Tak do i malaikat kah? Atinro malaikat kah? Ini malaikat ketinro mi. Dan aja malaikat tu main tinro. Ya. Akhirnya setelah tidur ini malaikat, Hasan datang memastikan apakah betul dia sudah tidur. Nah kasih begini-begini matanya, nada tete tulina, ternyata tidur. Dia ambil itu buku catatan yang ada di tangannya. Setelah dia ambil, dia buka. Ternyata memang namaku urutan pertama. Setelah dia lihat namanya urutan pertama, tadi dia sendiriatin bilang, aku hapus arengku deh. Dan dia hapus namanya. Baru dia napindahkan namanya di urutan paling bawah. Konon katanya Pak Haji, urutan pertama sampai urutan terakhir masih butuh 3 tahun baru kena urutan terakhir kan. Tidak lama kemudian habis reaksi obat tidur, terbangun malaikat. Begitu terbangun malaikat, Bapak Ibu sekalian, langsung malaikat berkata, oh Hasan, di mana kau Hasan? Hasan menjawab, iya malaikat, ada ya di sini. Kenapa ki? Oh Hasan, luar biasa. Pantas tidak mau ditinggalkan istrimu, karena istrimu memang pandai memasak, enak masakannya. Saking enaknya masakannya Hasan, saya tertidur. Terus bagaimana malaikat? Hasan, karena engkau adalah orang yang baik, sebagai bentuk terima kasihku Hasan, maka hari ini saya akan cabut nyawanya manusia berdasarkan buku catatan yang ada pada saya, mulai dari urutan paling bawah. Ternyata begitu dia dengar mulai urutan paling bawah, Bapak Ibu, sontak Hasan jatuh pinsang, ammoterantongi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah dari cerita ini bahwa siapa yang tiba ajalnya tidak bisa lagi dimajukan, tidak bisa lagi dimundurkan. Walikulli ummatin ajal, fa iza jaa ajaluhum la yastakiruna sa'atan wa la yastakdimun. Oleh karena sebelum ajal datang menemui kita Bapak Ibu sekalian, maka persiapkanlah bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa bekal Ustaz yang harus kita perbanyak selagi hidup ini? Kalau berdasarkan dengan kitab Al-Misan Al-Amal, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa amalan yang harus kita
kerjakan, yang harus kita perbanyak selagi hidup ini. Selain menjaga sholat, yang pertama jaga sholat, tapi saya tidak membahas sholat ini. Yang kedua adalah membaca Al-Quran, karena rupanya pahala membaca Al-Quran ditempatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang rajin baca Al-Quran, Bapak Ibu, itu ditempatkan oleh Rasulullah adalah golongan dari 4 golongan. Dia adalah golongan pertama yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-jannatu mustaqatu arba'ati nafar. Surga itu sangat rindu kepada 4 golongan manusia. Golongan yang pertama adalah taliul Quran, adalah mereka yang senantiasa baca Quran. Jamaah, ada semua di Quran tadi rumah tak? Alhamdulillah. Berapa kali dibaca sehari semalam? Selalu Jin. Kalau HP tak ada semua di HP tak? Berapa kali dibuka HP sehari semalam? Banyak kali. Pasti banyak kali. Kadang-kadang bangun pagi setelah salat subuh, yang pertama dibuka adalah ha. Bantu jawab nah. Bangun pagi lihat ha. Mau pergi kerja lihat ha. Tiba di tempat kerja lihat ha. Mau makan lihat ha. Pulang di rumah lihat ha. Mau tidur lihat ha. Mau pakinta lihat. Bapak Ibu sekalian, jangankan 3 kali, 5 kali sehari semalam kita buka Al-Quran. Beruntung kalau kita buka 1 kali dalam sehari semalam. Betul tidak? Kadang-kadang Al-Quran kita di rumah hanya menjadi pajangan. Kadang-kadang Al-Quran kita di rumah penuh dengan debu. Kenapa? Karena jarang kita buka, jarang kita pegang. Padahal inilah yang akan menolong kita pada saat kita sudah berada di alam kubur. Jangankan di dalam kubur, siapa yang rajin baca Al-Quran selama hidupnya, atau anak-anaknya banyak membaca Al-Quran di dalam rumahnya, maka Allah turunkan rahmat di dalam rumah itu. Karena Allah berfirman, wa nunazzilul Qur'anu ma huwa shifaa'un wa rahmatan lil mu'minin. Aku turunkan Al-Quran untuk menjadi rahmat dan obat bagi orang-orang yang beriman. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau rajin baca Al-Quran, insya Allah Allah turunkan rahmat dalam kehidupan kita. Orang yang rajin baca Al-Quran, apalagi rumahnya di dalamnya banyak membaca Al-Quran, maka akan bercahaya rumah itu. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Nawwiru buyutakum bitilawatil Quran." Terangi rumahmu dengan bacaan Al-Quran. Dan orang yang rajin baca Al-Quran, insya Allah tenang hatinya, tenang pikirannya, tidak banyak hayalannya. Iya. Apalagi cewek-cewek. Kalau cewek-cewek sering baca Al-Quran, ibu-ibu sering baca Al-Quran, insya Allah tidak banyak hayalannya. Karena tidak banyak berhayal, maka tidak akan mungkin dia dimasuki jin. Iya. Dek, ibu nah, karena rata-rata yang banyak dimasuki jin kerasukan rata-rata cewek-cewek atau ibu-ibu. Iya. Ada pernah kejadian, iya, kerasukan jin. Ini cewek menghayal ki. Apa nahayalkan? Nahayalkan cowoknya. Baru 3 kali ketemu cowoknya dihayalkan mi. Apa nahayalkan? Ini cowoknya de lotong, tapi nahayalkan ki cowoknya teminsel. Iya, jauhnya lotong cowokmu, baru kau bayangkan teminsel. Akhirnya datang jin, masuk jin. Karena masuk jin kerasukan, berteriak menangis histeris. Oh, batinnya dikasih tenang sama mamanya, tidak bisa tenang. Akhirnya mamanya pusing. Bagaimana caranya ini? Kayaknya kerasukan. Nah panggil nih Pak Ustadz, Pak Imam. Ya? Anggaplah Pak Ustadz Abdurrahman dipanggil. Datang nih Pak Ustadz Abdurrahman dipanggil untuk diruqyah. Ruqyah dulu ini Pak Ustadz. Kenapa ini dari tadi ini menangis terus, berteriak histeris? Ternyata kerasukan. Begitu dibacakan ayat, Ustadz Abdurrahman dia baca ayat. Dia baca dulu Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oh, ternyata hanya diruqyah ya anak-anak. Amin. Bukan ini orangnya yang bilang amin, jinnya yang bilang amin. Kan hafalan tongi. Aku tak namanya Ustaz Abdurrahman. Weh, jin, keluar kok. Kenapa engkau masuk di sini? Di tubuhnya ini si Ibu Suryani. Misalnya. Apa nak bilang jin? Nak bilang iya, ada ambil ke tempatku. Di mana ku tinggal? Nak bilang di sana di sudut jalan di Panjingku lu. Kenapa lu pindah di sini? Nak bilang ada ambil ki. Banyak nak rubuh di tempatku. Siapa yang ambil ki? Nak bilang Cale. Dia semua sama Cale karena dipasangi baliho. Terus kenapa lu banyak sekali? Nah ada ku 10 di dalam ini kuliah. Kenapa kau banyak? Nah bilang itu teman-temanku dia tinggal di pohon-pohon. Tapi lari semua juga di pohon. Kenapa lari? Karena malak ini paku abang dari Cale kah? Ada ke Cale di sini? Nah ada Ji. Terus kalau begitu keluar kau, jangan kau ganggu ini Bu Suryani. Kasihan Ibu Suryani. Terus kita baca lagi ayat yang kedua, Ustaz Abdurrahman. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim dan seterusnya. Ternyata tidak mau keluar. Jin bambala. Ya, jin bambala. Terus dah ambil ayat pamungkas. Kalau tidak mau keluar, ku ambil ayat pamungkasku. Nah, ambil ayat pamungkasnya Ustaz Abdurrahman, surah Al-Hasr. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadati warrahmanur rahim. Keluar 9, lari 9 terbiri-biri. Satu mami tinggal mantang serea. Nah kanai, kau serea enggak perlu mantang. Keluar ke juga. Anak-anak ya. Nah bilang tidak mau keluar ini micin paling nakal ini. Kalau begitu saya bakar kamu ya. Nah, ambil kayak kursi Ustaz Abdurrahman. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal wallahu alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Ternyata ini jin yang satu tidak mau keluar, malah temannya yang 9 tadi lari datang kembali. Kaget Ustaz Abdurrahman. Kenapa kau kembali? Nah bilang mau ku jemput temanku. Kenapa temanmu? Nah bilang dia suluk ka jin tongolo. Ternyata dia suluk nasi Abdurrahman ternyata jitongolo. Makanya ibu jangan banyak menghayal, banyak membaca Al-Quran ya. Jangan sampai masuk ke jintongolo kan. Dia tuh suluk pun jintongolo. Bapak ibu sekalian insyaallah dimuliakan oleh Allah. Karenanya orang yang rajin membaca Al-Quran Pak, Al-Quran akan datang meliputi dalam bentuk cahaya di dalam kubur. Makanya orang yang ahli Quran kalau dia meninggal insya Allah akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Bahkan ada temuan hasil penelitian orang yang rajin membaca Al-Quran yang ahli Quran ternyata jasadnya tidak dimakan cacing tanah. Biasa kita temukan video-videonya iya. Jangan jauh-jauh Pak. Ada namanya Haji Bado di Maros. Almarhum Haji Bado. Ada pernah dengar namanya Haji Bado? Ini Haji Bado pemilik SPBU di Maros. Itu beliau tidak rajin mengaji, tapi hartanya dia jadikan sebagai perjuangan untuk membela Al-Quran. Dia sedekahkan sebagian hartanya untuk para penghafal Al-Quran. Dia biayai santri-santri penghafal Al-Quran. Bahkan dia yang kasih makan santri-santri penghafal Al-Quran. Singkat cerita, 3 tahun sudah meninggal. Setelah 3 tahun meninggal, ternyata kuburannya kena rel kereta api, pembangunan rel kereta api dari Makassar Parepare. Maka kuburannya itu ya diangkat, digali. Ternyata 3 tahun dikubur ibu. Setelah digali, kain kafannya masih utuh, papan penutupnya masih utuh, bahkan jasadnya masih utuh. Akhirnya dimandikan ulang kembali, dikafani kembali, lalu disolatkan kembali, baru dikuburkan. Ternyata salah satu amalannya adalah menjadi pejuang Al-Quran. Haji Badut tidak baca Al-Quran. Bagaimana kalau kita yang membaca Al-Quran? Bagaimana kalau anak-anak tak rajin dan menjadi ahli Quran?
maka insya Allah kita akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Yaqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan datang memberikan pertolongan pada hari kiamat. Hari kiamat bagi kita setelah kita meninggalkan dunia ini, berada di alam kubur. Bapak Ibu sekalian insya Allah dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, terakhir, pembahasan terakhir, Bapak Ibu sekalian, rajin-rajin sedekah di nasabah. Inilah sedekah Bapak Ibu sekalian yang akan pertama kita nikmati pahalanya di alam kubur. Ustaz, kepada siapa kita harus bersedekah? Mari kita belajar pada Al-Quran. Berdasarkan dengan surah Al-Baqarah ayat 215, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yas'alunaka madza yunfikun?" Kepada siapa saya harus ya Allah membelanjakan hartaku? Apa jawaban Allah? "Ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wa benis sabil." Kita aturan sedekah yang pertama adalah kepada orang tua dulu. Sekali lagi, uang yang kita dapatkan pertama yang harus kita sedekahi adalah kedua orang tua. Jangan kita balik. Kebanyak anak sekarang, Pak, setelah dia menikah, dia lupa lagi ibunya, dia lupa lagi bapaknya, dia lupa lagi orang tuanya. Bahkan anak-anak sakit mamanya, sakit bapaknya, demi pekerjaan, demi istrinya, dia tidak datang jenguk orang tuanya. Betul? Maka anak yang begini, lihat mi, tunggu waktu saja akan mendapatkan 3 kehinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, kada tahu itu istri tidak membiarkan suaminya berbakti pada orang tuanya. Ada begitu istri begitu, menantu begitu di sini ada? Mana orangnya? Tunjukkan kepada saya. Mana? Iya, ada tahu itu tidak membiarkan. Enak no. Saya bilang sama istriku, saya bilang, jangan kau coba-coba Nabi halangi saya untuk berbuat baik kepada ibuku. Mumpung ibuku masih hidup, waktunya masih hidup ibuku, Pak. Waktu baru-baru Kak menikah, saya kasih tahu, gajiku sekian, nah. Ya, gajiku sekian. Tapi 10% tidak boleh kau ambil. Kemana? Kamu itu baru, Pi. Ibuku yang pelihara, Kak. Ibuku yang sekolahkan, Kak. Ibuku yang biayai saya sampai saya berhasil. Kau itu tinggal terima beres, bos. Betul tidak? Saya datang kepadamu bukan datang dengan tangan kosong. Saya bawakan kau uang panai, saya bawakan kau mahar. Betul tidak? Lalu saya kawin dengan kamu, kau menguasai semua gajiku. Nonsense. Oh, menganga itu istriku. Dia bilang, oh, barusan ini ada laki-laki begini. Langgar ya anak-anak ini pura-pura nih. Kenapa nale Pak Bunting? Ya. Kenapa? Karena surganya seorang suami tergantung pada ridho dari ibunya, ridho dari orang tua, dan surganya istri tergantung pada suami. Jadi kuncinya surga pada istri, pada wanita ada pada saya, bos. Ada pada suami. Makanya taat pada suami. Salah satu bentuk ketaatan pada suami, membiarkan suami membiayai, membelanjai orang tuanya. Betul? Ustadz, banyak jiwanya saya mamaku, banyak jiwanya bapakku. Bukan persoalan banyaknya, Pak. Betul tidak? Betul. Mau bukti contoh. Haji. Ya. Ikan Haji bagus ini karena beliau, saya tidak katakan tua ya, lebih senior dari saya. Ya. Haji, berapa anak Haji? 3. Berapa laki, berapa perempuan? Laki semua. Sudah semua menikah. Alhamdulillah. Haji, 3 anak tak, anggaplah ya. Anak pertama gajinya 5 juta. Anak kedua gajinya 10 juta. Anak ketiga gajinya 5
dia 50 juta bahkan 100 juta satu bulan karena dia pelayaran misalnya. Pelayaran. Ih, ngapa ada tepuk tangan? Kau memang pelayaran tinggi gajinya, apalagi pelayaran Eropa. Ngapa ada luas senyus lagi? Kami tahu ya bijaku pelayaran, enggak ada bijaku gini pelayaran. Pore-pore lu. Terus anak pertama Aji setiap habis terima 5 juta dia transfer ke rekeningnya mamanya Ibu Aji 10%. Dari 5 juta 10% berapa Ibu Suryani? Karena ibu-ibu kan senang menghitung. 500.000. Terus anak kedua gajinya 10 juta kepala bagian misalnya. Iya. Dia transfer 10%, berarti 1 juta. 1.500.000 masuk ke rekeningnya Aji. Anak kedua, anak ketiga yang bungsu karena dia pelayaran Eropa, nambah Eropa Amerika ya pelayarannya, maka setiap habis terima dia kirim 10% dari 50 juta, berarti 5 juta. Berarti 6.500.000 masuk ke rekeningnya Aji. Aji, lihat ke sini Aji. Ketika masuk itu semua Aji, yang anak pertama hanya 500.000, anak kedua 1 juta, anak ketiga 5 juta. Pertanyaannya, senang enggak ya Aji kepada semua anak tak itu? Senang, karena dia kirim itu. Senang tidak? Nah. Terus, misal kebalikannya Aji, anak yang pertama gajinya 5 juta, tidak setiap bulan tidak pernah, dia lupa kita, dia tidak pernah kirimkan kita. Anak kedua dia juga tidak pernah kirimkan kita. Anak ketiga lebih-lebih karena dia memang jauh, jarang aktif WA-nya karena ada di tengah laut. Ya. Tidak pernah kirimkan, bahkan ibunya ini biasa berharap dia menelpon agar dia kirimkan pembeli ikan, pembeli sayur. Lalu dia tidak ada yang kirim. Bagaimana perasaan tak Aji? Kecewa. Kecewa Pak. Biar orang tua bagaimana cinta anaknya pasti kecewa. Iya, meskipun dia tidak bilang apa-apa karena namanya orang tua itu tidak mau, ya, tidak mau dia doakan anaknya yang jelek-jelek, betul tidak? Betul. Karena orang tua itu Pak lebih pentingkan anaknya. Dia tidak pernah doakan dirinya, tapi dia terus doakan anaknya. Dia sibuk doakan anaknya. Bagaimana anaknya berhasil? Bagaimana anaknya bisa sukses? Bagaimana anaknya bisa bahagia? Bagaimana anaknya bisa menikah? Semua dia lakukan. Dia lupa dirinya. Betul tidak? Dan anak yang membuat hatinya orang tuanya, ibunya kecewa, maka tunggu azab Allah akan datang. Siapa yang berdosa kepada kedua orang tuanya, maka akan mendapatkan 3. 1. Orang yang berdosa kepada ibunya atau ayahnya, kepada orang tuanya, maka 1, dia akan mendapatkan kesempitan. Hari ini walaupun hari ini dia baik hidupnya, banyak hartanya, bergeliman uang, boleh jadi banyak uangnya, tapi tidak akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Yang kedua, siapa yang berdosa kepada kedua orang tuanya, maka dia akan mendapatkan keburukan. Tinggal tunggu waktu, Allah akan datangkan dia keburukan dalam hidupnya, fitnah dalam hidupnya. Dan yang ketiga, dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di dunia terlebih di akhirat nanti. Makanya Bapak Ibu sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, kalau kita merasa anak, jangan sekali-sekali lupakan orang tua. Karena banyak di antara kita, begitu dia dapat pekerjaan, begitu dia dapat gaji, ternyata yang pertama na telepon kiri kanan adalah besta dan bestinya. Dia janjian di rumah makan Apong, boleh Pak? Dia janjian di McD, di Panakukang. Dia janjian di rumah makan Ulu Cupu, dressing. Dia panggil teman-temannya, dia traktir teman-temannya, sementara ibunya dia lupakan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau ingin diberkahi oleh Allah, ingin disukseskan oleh Allah, ingin dimurahkan rezekinya oleh Allah, ingin bahagia rumah tangganya, maka bahagiakan ibumu. Siapa yang ingin dimuliakan oleh Allah, maka muliakan ibumu. Kenapa? Ridallahi fi ridal walidain wa suttullahi
fi suktul walidain. Ridhonya Allah tergantung pada ridho orang tua. Ridhonya Allah tergantung pada ridho ibu. Ridhonya Allah tergantung pada ridho ayah. Dan neraka atau marahnya Allah tergantung pada marahnya seorang ibu dan ayah. Makanya ibu, kecewa apapun kepada anak, jangan sekali-sekali meneteskan air mata. Sekali lagi, kecewa bagaimanapun kita kepada anak, jangan sekali-sekali teteskan air mata. Karena ketika ibumu meneteskan air mata, demi Allah, tinggal tunggu waktu, azabnya Allah akan datang. Luar biasa. Bahkan ada anak rela tidak datang, ibunya meninggal dia tidak datang. Padahal seandainya mau diminta-minta, saya ingin kepada Allah, saya ingin minta kepada Allah, ya Allah panjangkan umur ibuku. Saya adalah orang yang menyesal kenapa saya tidak bahagiakan ibuku. Saya adalah orang yang merasa saya sudah berbakti pada ibu, tapi ketika ibuku meninggal, ibuku sudah tidak ada, baru saya rasakan betapa kehilangannya saya. Karena saya bisa begini Bapak Ibu, saya bisa berhasil begini Bapak Ibu, bukan karena kepintaran saya, bukan karena kecerdasan saya, boleh jadi karena doa-doa dari ibu saya. Betul tidak? Betul. Makanya wahai yang merasa anak, jangan pernah engkau lupakan kedua orang tuamu. Jangan pernah engkau lupa perjuangan ibumu. Jangan pernah engkau lupa perjuangan ayahmu. Coba bayangkan ketika kita kecil, pada saat usia 3 tahun, 4 tahun, ketika ayah memanggil kita, membawa kita dalam kamar mandi, lalu dia mandikan kita, sambil dia ajak kita main-main, sambil kita terbahak-bahak. Betul tidak? Masihkah kita ingat itu semua? Lalu kenapa ketika kita berhasil gara-gara istri yang cilaka? Lalu kita mengikuti perintah istri. Padahal Bapak Ibu sekalian, Allah menghendaki seandainya ada Tuhan yang bisa kita sembah di dunia ini, maka apa kata Allah? Aku perintahkan engkau untuk menyembah orang tuamu, menyembah ibumu. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan aku perintahkan engkau untuk menyembah kepadaku illa iyyah wa bil walidaini ihsana, dan memuliakan orang tuamu, berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, seandainya ada manusia yang bisa disembah wahai istri, maka aku perintahkan istri itu menyembah kepada suaminya. Kenapa? Karena surganya suami tergantung pada ridho dan terbukanya surga dari orang tua. Makanya Bapak Ibu sekalian, Siti Khadijah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mau meninggal, dia minta untuk dia bobok-bobok di pahanya Rasulullah. Khadijah dalam keadaan sakit sebelum meninggal, dia minta, ya Rasulullah, bolehkah aku meminta sesuatu kepadamu? Apa itu wahai sayang? Apa itu istriku wahai Ummul Mukminin? Apa itu? Saya ingin bobo-bobo tidur-tidur di pahamu ya Rasulullah. Maka tidur-tidurlah di paha Rasulullah. Siti Khadijah sambil tidur-tidur di paha kiri Rasulullah. Ternyata di situ dia sakaratul maut. Lalu dia ditalkinkan oleh Rasulullah, wahai istriku, ikutlah la ilaha illallah. Maka Khadijah mengikuti la ilaha illallah. Mudah dia ucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Karena Khadijah taat pada suaminya. Bahkan siapa yang meninggal, istri yang meninggal di atas paha suaminya, maka terdapat pintu surga terbuka untuknya. Ibu, dari punania rencana talamate. Tinro-tinro makiribonggaan na bapak. Dek, apalagi ni tanggal tua, ikaw ibu-ibu kan biasa kung na tanggal tua, mati Tommy. Mati misunyumnya, mati Tommy pelayangannya. Betul tidak? Ya? Ibu,
mudah masuk surga daripada suami loh. Yang penting istri itu dia jaga sholatnya, dia puasa di bulan Ramadan, kemudian berbakti kepada suami. Maka 8 pintu surga terbuka untuknya. Dia tidak ditanya atas dosa-dosa suaminya, tidak. Beda dengan saya ini selaku suami, kita semua ini laki-laki yang merasa suami. Beda dengan kita. Banyak sekali pertanyaannya nanti malaikat. Itu istrimu? Ngapa namanya terus bibirna? Ngapa namanya malaikat? Nakananya pun nasi gapai, den tino, den bau, den rampu, den kanang. Ngapa? Iya teh ay milik karamel limana na pajojo, mucin na mami sa na pajojo. Iya. Ya, apa? Agosi. Kenapa istrimu itu tidak sholat? Kenapa itu istrimu malas sholat? Kenapa itu istrimu mudah sekali magosi? Kenapa istrimu tidak biarkan kamu berbakti pada orang tuamu? Banyak sekali pertanyaannya bu kita. Beda dengan istri. Kalau istri sudah jaga sholatnya, jaga puasanya di bulan Ramadan, kemudian dia berbakti pada suami, oh banyak sekali pahalanya. Dia dapat pahala jihad, dia dapat pahala umroh. Ibu, umroh mahal tuh? Betul tidak? Oh mahal. Pak jadi sekarang kalau mau ke umroh itu harganya paling murah 35 juta sekarang. Betul tidak? Betul. Iyo kita suami itu nanti ada 35 juta baru bisa berangkat umroh dan bisa dapatkan pahala umroh. Tapi istri Pak luar biasa. Apa kata Rasul? Siapa istri yang melayani suaminya dengan tulus ikhlas, mulai dari dapur, sumur, kasur, maka pahalanya sama dengan umroh. Berarti setiap hari ibu bisa umroh. Apalagi kata Rasul, seorang istri yang melayani suaminya tanpa meminta suaminya minta duluan di malam Jumat, maka pahalanya sama dengan jihad, sama dengan membunuh 70 orang kafir, orang Yahudi. Seperti ini sekarang Yahudi, Israel bombardir Gaza. Iya, tidak perlu ke sana ibu berperang, cukup berbakti pada suami. Punna bangi juma mi kopi riolo mi. Kopi riolo mi bagi juma. Iya. Mana? Ibu. Apa deh? Ya. Yuk bantu orang Gaza Palestina bunuh orang Yahudi. Iya, satu ronde 70 mati orang Yahudi. Kalau 3 kali 70 kali 3. Ustaz, bagaimana kalau setiap malam satu kampung orang Yahudi mati? Bapak Ibu sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, makanya tabi kita memperangak di pahala yang kedua yang akan kita nikmati dalam surga adalah pahala sedekah, dan sedekah terbaik adalah kepada kedua orang tua. Makanya Bapak Ibu, seandainya kita dengar ya, tadi siapa mi? Belum Piping. Itulah Indonesia. Tidak sama dengan orang Jepang. Kalau orang Jepang apa nak bilang itu nak kerja. Kalau orang Indonesia khususnya Bugis Makassar, apa ditanya akan hilang jawabannya. Saya kutanya jam berapa Pi? Dia jawabannya belum Pi. Harusnya jam berapa? Dia bilang jam 9 lewat 10, jam 9 ya. Iya, setengah 10. Dik. Ya oke, 5 menit. Apa 5 menit dik? Ya kan lewat ini kontrak kerjanya. Kontrak kerja nak bilang Ibu Putri 45 menit Ustaz. Nah ini 50 menit lebih, hampir 1 jam. Namanya kontrak kerja, kalau lewat dari jam kerja berarti lembur itu. Iya, berarti kalau lembur ada tambahan. Bapak Ibu sekalian insya Allah dimuliakan oleh Allah. Seandainya kita dengar itu ya, pesan-pesan terakhir daripada ibu kita atau orang tua kita, saudara kita pada saat dia meninggal, maka saya yakin dan percaya kita semua sudah beriman dan kita semua pasti menangis. Kenapa? Itu pesan-pesannya itu yang diceritakan dalam kitab Ruh, juga diceritakan dalam kitab Tul Qiyamah oleh Syekh Yusuf Al-Makassari. Karena mati itu Bapak Ibu sakit sekali. Ada 2 versi dalam kitab Ruh berdasarkan dengan Al-Quran.
Orang yang baik kalau meninggal, maka sebelum dicabut nyawanya, dia diperlihatkan perbuatan baiknya selama hidupnya. Malaikat buka sayap kanannya, diperlihatkan semua amalan baiknya Ibu Marwah. Sehingga Ibu Marwah takjub melihat semua amalan baiknya. Dan filmnya yang terakhir itu diperlihatkan bahwa selamat datang wahai Ibu Marwah Daeng Sanging, inilah tempatmu di komplek perumahan surga Jannatul Firdaus misalnya. Maka karena takjub dia melihat surga balasannya, sehingga apa yang terjadi itu yang dia pandang. Makanya rata-rata orang yang sakarat itu pandangannya ke atas, betul tidak? Karena diperlihatkan, sehingga dengan takjubnya itu maka dia tidak rasa, ya,